Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bu Vita, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Gimana nih? Semalam WA ya? Ada apa nih, Bu? Iya, Bu, saya ingin sharing, ada ganjalan hati yang luar biasa di sini. Bolehkah Ibu sekarang saya sharing? Oke, boleh. Sebenarnya tujuan Bu Nur curhat atau sharing sama saya nih apa sih, Bu? Ayo dong diceritain. Ya, pada intinya sih saya ingin sharing tentang masalah yang terjadi di kelas saya pada tiga siswa saya. Kalau boleh diceritakan sih seperti ini. Jadi saya punya tiga siswa yang memang dari kelas 1 sampai kelas 5 itu punya habitual atau kebiasaan yang kurang baik, yaitu jarang sekali mengerjakan tugas gitu. Kurang termotivasi dalam belajar. Kalau Hmm, ke sekolah kayaknya kurang semangat. Nah, itu menjadi ganjalan bagi diri saya sebagai guru kelas 6 bahwa saya harus merubah habitual mereka tuh, kebiasaan mereka menjadi karakter yang lebih baik. Jadi pada intinya adalah saya ingin tiga siswa saya tersebut itu merubah mindset mereka agar lebih giat dalam belajar, agar sukses, agar rajin mengerjakan PR, agar semangat. Seperti itulah kurang oke. lebihnya, Bu Vita. Oke, Bu Nur. Tadi saya sudah dengar masalah yang Bu Nur hadapi, yaitu tentang tiga orang siswa yang luar biasa, yang jarang mengerjakan tugas, motivasi belajar rendah. Nah, eh, ukuran keberhasilan pertemuan kita siang ini menurut Bu Nur apa nih? Kalau menurut saya nih, yang ingin saya berhasil nih ukuran pembicaraan kita hari ini adalah tiga murid tersebut punya mindset berbeda dari sebelumnya. Jadi Hmm, timbul dari dalam dirinya motivasi intrinsik agar mereka itu lebih giat belajar untuk mencapai cita-citanya. Itu, Bu. Oke, jadi supaya murid itu bisa timbul motivasi intrinsik, supaya kita bisa dapat solusi dari permasalahan yang Bu Nur hadapi. Nah, kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10, kalau saya kasih ukuran 1 sampai 10, usaha Bu Nur untuk menghadapi siswa-siswa tersebut udah ada di kisaran angka berapa nih Bu? Kalau menurut saya ya, dengan usaha yang saya jalankan dari awal saya mengajar sampai saat ini tuh saya sudah berada, usaha saya sendiri sudah ada di kisaran 8. Oh, Tapi luar untuk biasa. perubahan anaknya ini nih yang agak sulit, dia masih ada di Hmm, skala 6 aja. Jadi hmm, tidak sinkronan nih antara saya yang sangat semangat hmm. sekali dengan anak muridnya masih belum belum menyamai persepsinya dengan saya gitu, Bu. Oke, padahal menurut saya nih Bu, Bu Nur sudah di angka 8, itu menurut saya sudah luar biasa sekali, Masya Allah, luar biasa hebat sekali. Karena saya lihat juga sudah banyak sekali ya usaha-usaha Bu Nur dalam menghadapi anak ini gitu. Nah, yang menjadi kekuatan Bu Nur itu saat ini apa sih Bu? Dalam menghadapi anak-anak itu yang menjadi kekuatan Bu Nur, yang membuat Bu Nur semangat itu apa sih? Kalau yang menjadi kekuatan saya tuh, saya optimis, saya percaya bahwa saya dapat merubah motivasi mereka. Saya mengeksplor mereka dengan motivasi-motivasi setiap pagi. Ada pembiasaan ya, 15 menit saya berikan quote-quote yang kata-kata motivasi yang bagus agar mereka bisa bersemangat, bisa terus bermotivasi. Terus setiap hari juga saya memberikan stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membangkitkan gairah mereka belajar. Selanjutnya saya juga sudah uh, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah memetakan tuh minat anak itu Hmm, apa, kesiapan belajar mereka seperti apa, bakat mereka apa. Sebenarnya sudah saya mulai, saya sudah kembangkan. Tapi kok anak tersebut ya belum berubah juga gitu. Jadi saya ingin sekali oke. mendapatkan pencerahan agar Hmm. mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Oke, nah menurut saya itu sudah luar biasa ya Bu. Kekuatan yang sudah Bu Nur miliki itu tadi ada tiga ya. Ibu sudah melakukan pembiasaan setiap hari, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, dan Ibu juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan Bu Nur sudah memetakan anak-anak itu menurut saya sudah luar biasa sekali Bu. Nah, dari peluang-peluang, dari kekuatan-kekuatan tersebut, peluang apa yang bisa Bu Nur ambil? Dari semua kekuatan itu,
Hmm. adalah peluang saya. Jadi semua peluang saya ambil. Oh, Mana yang bisa saya lakukan lebih dulu, itu yang saya lakukan. Mana yang lebih dekat bisa saya lakukan, itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah memudahkan karena memang jika ada peluang, ada niat, Allah pasti merubahnya. oke. Seperti diibaratkan sebuah batu karang nih ya Bu Hmm. Vita, Iya, keras betul-betul. nih. Tapi ketika kena tetesan air sedikit, sedikit, Ya, sedikit demi sedikit, betul. dia lama-lama Iya, bolong. Dan saya tuh iya betul. berharap murid saya tersebut itu bisa seperti itu, sedikit 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 lama-lama dia berubah, karakternya Oke, menjadi berubah. betul luar biasa sekali tuh Bu Nur Hayati. Nah, kan Bu Nur Hayati sudah punya kekuatan nih, sudah punya kekuatan. Eh, kemudian yang akan saya tanyakan adalah rencana selanjutnya dalam menghadapi hambatan, kira-kira apa nih Bu? Kalau misalkan saya sudah explore, tadi kan saya Nah, kekuatannya itu ya, explore, betul. stimulus, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam explore masih juga anak tersebut belum juga mau keluar potensi-potensinya, justru saya yang terus belajar. Saya mungkin bertanya dengan teman-teman dekat sejawat, saya bertanya dengan komunitas saya bagaimana nih kira-kira agar anak tersebut tuh tumbuh motivasinya, agar anak tersebut tuh lebih disiplin, agar anak tersebut tuh lebih semangat. Itu untuk yang hambatan yang dieksplor ya. Kalau untuk yang stimulus respon, terus saya akan terus berusaha menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menumbuhkan gairah mereka. Saya Hmm. berikan bahwa tujuan pembelajarannya bagaimana, manfaat belajar kita nanti untuk masa depan bagaimana. Lalu untuk yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, hambatannya adalah saya akan terus belajar, mempraktekkan, mudah-mudahan, dan refleksi kepada teman sejawat, kira-kira bagian mana yang harusnya saya perbaiki, agar anak-anak tersebut tuh semua tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Tidak hanya pada kelompok-kelompok tertentu, tapi semua murid di dalam kelas saya. Itu sih, Bu. Saya itu sudah luar biasa sekali, Bu. Nah, itu sudah luar biasa sekali dari ketiga hal tersebut sudah luar biasa sekali. Nah, dari ketiga hal tersebut yang menjadi prioritas utama yang ingin Bu Nur capai dalam waktu dekat atau yang menurut Bu Nur itu sangat besar peluangnya, prioritas utamanya yang mana nih, Bu? Dari semua cara, tiga cara tersebut yang ingin saya kembangkan yang paling prioritas adalah motivasi diri dari dalam dirinya. Jadi tidak akan orang merubah seseorang kecuali diri dia sendiri. Jadi saya ingin menumbuhkan kepada murid-murid saya tuh, ayo kamu harus berubah. Anakku tidak akan ada yang bisa berubah selain diri kamu merubahnya. Jadi saya ingin numbuhin motivasi intrinsiknya agar dia semangat belajar, agar dia disiplin, agar dia tanggung jawab, karena kalau misalkan sudah dari dalam hatinya, karena dia yang megang progresnya, maka insya Allah mudah-mudahan yang lainnya akan mengikuti. Jadi itu sih Betul yang jadi sekali. prioritas. Luar biasa, Bu Nur sudah ada rencana, kemudian sudah ada prioritas. Nah, strategi Bu Nur untuk rencana prioritas itu apa, Bu? Strategi-strategi untuk mencapai prioritas tersebut apa, Bu? Menurut Bu Nur apa? Kalau yang pertama itu untuk menumbuhkan motivasi ya, saya Ya, akan Bu. memberi tahu kepada siswa-siswa saya, ini loh tujuan kita belajar hari ini Oke. loh manfaat kita belajar hari ini. Jadi kalau misalkan kita menanam padi, maka akan tumbuh padi. Jika kita menanam cabai, maka akan tumbuh cabai. Seperti itu pun jika kita belajar dengan serius, dengan yakin, Hmm. dengan semangat. Nah, kamu pun nanti di masa depannya akan dapat dengan mudah mencapai cita-cita kamu. Itu yang pertama tuh. Kalau untuk mengubah sedikit demi sedikit itu karakternya, habitual ya, saya melakukan kegiatan pembiasaan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya membawa pada budaya positif pada anak tersebut. Untuk Nah, pembelajaran diferensiasi, yang ketiga adalah strateginya yaitu saya terus menggali potensi, terus berkomunikasi dengan rekan sejawat, saling umpan balik dan refleksi kepada teman-teman guru yang sudah lebih mahir dari saya untuk memberikan pendapat dan saran agar pembelajaran saya bisa lebih matang lagi seperti itu Bu tetap Vita. luar biasa. Nah, jangka waktunya kira-kira berapa lama nih, Bu? Jangka waktu untuk merubah anak tersebut ya dari tadi Hmm. skala 8 Ya. sampai ke skala 9 mungkin saya butuh waktu 1 bulan deh kurang lebih, karena akan saya Oke. genjot sebelum ujian sekolah Oke. diadakan. Mudah-mudahan anak tersebut, 3 anak tersebut itu bisa lebih baik dari sekarang. Nah, itu Bunda sudah ada sampai sudah paham sampai sudah tahu di mana rencana waktunya itu menurut saya luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Nur ini apa?
indikator keberhasilan bahwa rencana Bu Nur ini sudah berhasil apa? Indikator keberhasilannya sama seperti tadi tujuan pembicaraan saya di awal, Hmm, bahwa saya bisa merubah karakternya menjadi lebih baik dan timbul dari dalam dirinya motivasi intrinsik untuk merubah dirinya menjadi lebih tanggung jawab, disiplin, dan semangat dalam belajar. oke. Nah, komitmen komitmen yang Bu Nur akan lakukan terhadap rencana yang akan Bu Nur terapkan nanti apa nih Bu? Komitmen Bu Nur apa? Komitmennya adalah yang pertama, saya akan membuat skala prioritas mana dulu yang akan saya kerjakan. Yang kedua, mudah-mudahan saya bisa konsisten. Yang ketiga mungkin adalah saya dan murid saya tersebut akan melakukan pembicaraan secara personal agar kita sama-sama bisa mencapai tujuan bersama. Itu sih komitmennya. Nah, siapa saja nih Bu orang-orang yang menurut Bu Nur bisa terlibat dalam membantu Bu Nur untuk menjaga komitmen itu? Siapa aja nih kira-kira menurut Bu Nur? Untuk menjaga komitmen tersebut ya, yang pertama adalah diri siswa tersebut. Jadi Oh, saya akan jaga siswa tersebut, saya akan pegang, saya akan rangkul, saya akan tuntun. Yang kedua adalah diri saya sendiri, dan yang ketiga adalah orang tua murid. Karena sejatinya pembelajaran itu akan berhasil jika dalam circle yang baik antara guru, murid, orang tua. Seperti itu sih, oke, Bu. luar biasa sekali Bu Nur. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih Bu. Menurut Bu Nur bagaimana tindak lanjut dari sesi sharing kita hari ini? Tindak lanjutnya apa nih Bu? Tindak lanjutnya adalah setelah saya membuat skala prioritas ya, saya jalankan. Lalu saya konsisten menjalankannya. Saya lihat hasilnya, saya refleksi. Jika memang anak tersebut bisa berubah, saya akan membagikan praktik baik tersebut kepada teman-teman yang lain yang punya masalah saya yang sama dengan saya. Begitu, Bu Oh, Vita. luar biasa Bu Nur. Menurut saya luar biasa sekali ide-ide Bu Nur. Semangat Bu Nur, luar biasa sekali Bu Nur. Mantap. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. saya. Saya Jadi banyak juga mengambil terima ilmu kasih. dari Bu Nur. Masya Jadi Allah. saya merasa lega sekali sudah sharing sama Bu Ya, Vita. Mudah-mudahan seperti yang di awal saya bicarakan dengan Bu Vita, masalah saya itu bisa selesai ya dengan rencana betul. tersebut. Ya, saya Makasih tunggu banyak kabar Bu baiknya Vita ya Bu. sudah Saya tunggu kabar mendengarkan. baiknya Ya, nih selanjutnya nih. baik. Nanti siap-siap kalau saya sudah melakukan rencana tersebut, kita sharing lagi ya Bu Vita ya. Siap. Terima kasih Waktu saya atas selalu sedia waktunya. buat Bu Nur. Terima Alhamdulillah. kasih Bu Sehat-sehat. Nur. Masya Allah Ya, sehat-sehat sehat-sehat juga Bu Bu Vita. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.